Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali dari saudara-saudara kita yang berharap agar imam besar atau IB, yaitu Habib Rizik Syihab, sebagai komandan atau sebagai tokoh penting, bahkan mungkin yang paling tinggi di dalam FPI, yaitu Front Persaudaraan Islam, ya. Jadi bukan Front Pembela Islam, karena itu FPI itu sudah dicabut izinnya dan sekarang FPI itu sudah Front Persaudaraan Islam. Mereka, orang-orang ini mungkin berharap agar Habib Rizik Syihab itu bersuara keras, bahkan mungkin menyampaikan narasi-narasi, mengajak orang untuk siap-siap menolak hasil KPU, siap-siap menolak hasil keputusan kalau seandainya ternyata Prabowo yang ditetapkan menang. Baik dengan hujah ini dianggap pemilihan yang curang, dengan argumentasi ini dianggap pemilihan yang sudah terstruktur, masif, dan sistematis untuk memenangkan salah satu paslon. Tidak mungkin FPI itu nanti akan melakukan gerakan people power atau mengajak orang atau mungkin menginstruksikan kepada anggota FPI untuk melakukan penolakan kepada hasil keputusan KPU. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Anda tidak percaya dengan ini, maka boleh kita flashback ke belakang, ya. Pernahkah FPI itu mendemo pemerintah untuk menolak seseorang yang dinyatakan menang oleh KPU? Mungkin kita akan ingat kasus di DKI Jakarta. Kita harus jeli memperhatikan dan memahami bagaimana mekanisme atau bagaimana ADART atau bagaimana standar hukum yang dilakukan oleh FPI. Ketika di Jakarta, FPI tidak pernah berdemo menolak karena yang menang di putaran pertama adalah Ahok. Tidak. Tetapi ada demo di situ sudah sebetulnya tidak berkaitan dengan siapa yang menang, tetapi berkaitan dengan tuduhan atau berkaitan dengan pelanggaran, yaitu menodai Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran yang dilakukan oleh seseorang tertentu. Artinya FPI tidak pernah punya jejak digital atau punya rekam jejak yang isinya ngotot untuk memenangkan seorang paslon. Sampai-sampai demo menolak KPU atau menolak pemerintah ketika menetapkan seseorang menjadi pemenang. Walaupun tentu maksudnya di sini yang menang adalah bukan yang didukung oleh FPI. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga kalau ada sebagian orang yang mungkin punya semacam ekspektasi, punya semacam harapan agar FPI ini bersuara keras menentang hasil KPU nanti. Karena memang kita bisa saksikan FPI ini kalau haluan politiknya jelas mendukung Pak Anies. Saya tidak perlu tayangkan videonya, saya tidak perlu tayangkan slide-nya. Itu sudah bisa dibaca oleh siapapun. Bagaimana secara jelas, secara soreh bahkan Habib Rizik itu mendukung pencalonan, mendukung paslon nomor 1 ini. Artinya ketika yang didukung kalah, kalau kita pakai standar mekanisme berpikir normal, kalau kalah maka ya kita memperjuangkan bagaimana bisa menang. Entah perjuangan di masa pra pemilu atau pasca pemilu, dalam tanda kutip berarti mengawal atau menjaga agar tidak ada pemilihan curang baik dari pelaksananya atau juga penghitungan suaranya. Tetapi FPI tidak pernah punya sejarah menolak hasil keputusan dari KPU. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebetulnya FPI itu punya landasan yang jelas dalam syariat, yaitu tidak boleh memberontak kepada pemerintahan yang sah. Jadi standarnya adalah standar ahlu sunnah wal jamaah. La yambawi ala khuruju minas sultani walau jairon. Tidak boleh kita menentang sebuah pemerintahan yang sah, walaupun misalnya kita anggap itu pemerintahan yang dolim atau yang jahat. Kecuali kalau sudah masuk kepada pemerintahan kafir, itu sudah berbeda, ya. Lalu kenapa cenderung ada demo-demo yang dilakukan oleh FPI? Sebetulnya kalau kita pelajari, demo-demo itu adalah bukan menolak pemerintahan, tetapi mungkin sedang mengkritik, mungkin sedang menyampaikan aspirasi ketidaksetujuan kepada salah satu atau beberapa poin, beberapa keputusan-keputusan. Di mana misalnya keputusan itu pada akhirnya tetap bergulir, ya kita
atau FPI itu hanya menyampaikan aspirasi penolakan saja. Tidak wajib terpenuhi aspirasi mereka. Tidak akan pernah ada lalu sampai mati harus, ya tidak pernah. Apalagi berkaitan dengan mendukung paslon tertentu. Apalagi berkaitan dengan hanya dalam gerakan politik-politik saja. Bahkan Anda bisa perhatikan rekamannya Habib Rizik itu ketika bicara tentang politik ini, kita tidak boleh menghina capres manapun karena masing-masing sudah ada kiainya juga, ada ulamanya juga. Ini hanya perbedaan furuk saja. Tidak lalu kamu mendukung capres nomor 2 atau nomor 3 lalu kamu menjadi kafir atau sesat. Ya. Tidak boleh juga lalu kamu anggap berarti ingkar kepada ulama. Misalnya karena ijtima ulama, sepakat ulama, ya di kelompok mereka ini mendukung nomor 1. Kalau melawan ini berarti Anda keluar dari ijtima ulama. Makanya Habib Rizik dan kelompoknya tidak menggunakan kata ijma, tapi ijtima. Nah itu cerdasnya ya. Karena kalau sudah ijma itu konsensus bahasanya. Kalau ijtima berarti perkumpulan ulama ini menyepakati sesuatu. Bukan ijma, bukan keseluruhan. Maka tidak boleh lalu yang berbeda pilihannya dianggap salah satu tindakan yang melawan ulama. Lalu bagaimana dengan adanya narasi FPI siap perang atau siap memerangi kecurangan? Ya namanya memerangi, itu tidak mesti kita berperang, tapi melawan. Orang memerangi kebodohan itu melawan kebodohan, mengikis kebodohan. Dan asasnya kalau memerangi kecurangan itu sudah bukan kepentingan paslon tertentu, tapi itu sudah masuk kepada bab nahi mungkar. Kecurangan itu adalah musuh bersama. Itu adalah kemungkaran yang sudah tidak ada ikhtilaf, itu sudah mujma' alaih. Maka kalau kita bisa memerangi itu ya siapapun harus memerangi, menolak. Tetapi jangan lalu narasi perang ini dianggap seperti hal-hal yang berupa gerakan-gerakan anarkis. Karena kalau kita pun belajar secara ilmiah tentang people power sendiri, sebetulnya people power itu kalau dalam kamus Collins kalau tidak salah itu di situ ada catatannya, yaitu non-violence ways, tidak boleh ada kekerasan. Jadi bagaimanapun atau kemanapun arahnya FPI, memang misalnya all out mendukung paslon 1, tetapi pada akhirnya bukan itu yang menang, dengan asumsi, dengan berbagai macam prediksi ada kecurangan atau apa, tetap ini dikawal dengan catatan pengawalan yang sesuai dengan standar, yaitu tidak boleh ada kecurangan. Kalau ada kecurangan harus dilawan. Ya mungkin nanti ketika ada persidangan akan ada demo-demo, ya biasa. Tetapi itu bukan dalam rangka menolak hasil KPU. Itu dalam rangka menolak kecurangan yang dianggap ada. Toh kalau pada akhirnya diputuskan, sudah selesai, sudah kembali kepada fitrahnya, kembali sebagaimana mestinya. Presiden yang terlantik siapapun itu, sudah anggap saja itu sebagai presiden yang orang ditetapkan oleh Allah untuk memangku kekuasaan. Kembali kepada ayat, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Jadi ya Allah itu punya hak prerogatif yang mutlak, bisa memilih siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kekuasaan, dan Allah juga punya hak mutlak untuk mencabut dari siapapun kekuasaan itu. Artinya sekeras apapun, sedahsyat apapun kita mengenal FPI, tetapi sejatinya mereka juga punya panduan, di mana panduannya itu berlandaskan kepada taat kepada pemerintah, tidak boleh buat ya, tidak boleh ada pemberontakan, tidak boleh ada perlawanan. Ketika pun ada demo, itu hanya salah satu dari metodologi atau metode legal untuk menyampaikan keberatan atau menyampaikan aspirasi dalam bentuk penolakan. Toh kalau pada akhirnya setelah mediasi dan mengalami beberapa prosedural pada akhirnya tetap diputuskan, ya sudah. Mau tidak mau itu sudah menjadi keputusan bersama, sudah menjadi keputusan negara yang harus ditaati oleh warganya. Jadi taat konstitusi, taat pemerintah. Semoga tidak ada provokasi yang mampu memicu memecah belah. Kenapa? Karena kalau kita sudah terpecah belah oleh karena adanya provokasi, apapun motivasinya, itu tidak akan baik pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.